Inilah weton Sang Sabdo Pandito Ratu, Satrio Piningit, yang ucapannya mudah terkabul, dan menjadi kenyataan. Weton apakah yang dimaksud? Wetonnya Sang Sabdo Pandito Ratu adalah Kamis Kliwon. Aku sudah ikhlas, lillahi ta'ala, atas apa yang kamu lakukan padaku. Namun bila suatu saat nanti, ada rasa sakit, dan kecewaku berbalik padamu. Percayalah, bukan karena aku yang mendoakanmu yang tidak baik, namun sempat ada tangis yang kutumpahkan di hadapan Allah, di waktu sepertiga malam, dalam diam. Semakin banyak masyarakat yang ingin mengetahui seorang tokoh Satrio Piningit, alias atau si Ratu Adil, atau si Imam Mahdi, atau Nabi Khidir sejati. Yang sesungguhnya, Satrio Piningit adalah juga Satrio Pinandito, sinisihan wahyu, pendamping wahyu Allah, tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan atau diibaratkan bagaikan seorang resi begawan, brahmana atau pinandito atau pertapa sakti, yang akan senantiasa bertindak atas dasar hukum, atau petunjuk yang maha kuasa. Dengan selalu bersandar hanya kepada yang maha kuasa, bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati. Satrio Pinandito sinisihan wahyu Allah, itu adalah seorang wali Allah atau seorang Nabi ramalan Joyoboyo tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit berarti hidden knight, hidden ksatria, atau knight tersembunyi, ksatria tersembunyi, menjadi ksatria tersembunyi, karena disembunyikan oleh orang-orang yang berhati sombong, dan juga disembunyikan oleh orang-orang yang punya sifat iri, dengki terhadap Satrio Piningit yang tidak mau memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya, demi gengsi buat jaga sifat, dengan berjuta-juta alasan, agar semua masyarakat tidak mengetahui di mana dan siapa Satrio Piningit yang sesungguhnya. Tak terkecuali orang-orang yang memakai nama-nama samaran buatannya. Sebab sesungguhnya mereka-mereka bukanlah golongan orang-orang yang mematuhi amanah Allah. Jongko Joyoboyo, Jayabaya Nubuat, menyatakan, Satrio Piningit adalah seorang Jawa yang akan menjadi pemimpin besar Nusantara, dan di seluruh dunia, dari Jawa. Dia akan menjunjung tinggi keadilan di seluruh dunia, dari Jawa. Di awal, ia akan menaklukkan Nusantara, sebelum itu, bahwa ia sangat bernama, Ratu Adil, maksudnya adalah Raja Keadilan, dalam bahasa Jawa. Ratu, berarti, raja, seorang laki-laki bukan wanita. Menurut Jayabaya, dalam perjalanan atau kehidupan Satrio Piningit, dia selalu pengalaman atau kesengsaraan, selalu dipermalukan, sial, kesandung kesampar. Setiap hari kehidupan Satrio Piningit jalani selalu tak lepas dari fitnahan, caci makian orang-orang munafik yang bersekutu dengan jin, syaiton, iblis dan bersekutu dengan manusia-manusia yang punya sifat iri dengki. Mencuri hartanya untuk menjadikannya miskin. Merusaknya untuk menjatuhkan derajatnya. Kuat oleh karena itu, ia mendapat julukan, Satrio Wiragung, Ksatria Agung. Banyak orang Jawa percaya nubuat ini. Satrio Piningit tidak akan menjabat sebagai kepala negara, presiden atau raja, tetapi lebih dari itu. Dia akan menaklukkan dunia sebelum akhir dunia. Dia tidak akan dipilih dari pemilihan, dan ia tidak pernah meminta terpilih, karena si Satrio Piningit hanya ingin menjadi orang yang sederhana saja, dan tidak ingin menjadi seorang pembesar negeri. Dengan kata lain, ia akan memimpin sebuah revolusi besar-besaran. Unik, dalam ayat-ayat terakhir atau Jongko Joyoboyo,
Ada tulisan ayat-ayat tentang kedatangan Satrio Piningit, itu menceritakan tentang bencana sebelum Satrio Piningit datang, bencana beruntun yang terjadi di negeri ini karena ulah orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak punya rasa terima kasih terhadap rahmat dan anugerah Allah, menyekutukan atau menduakan Allah. Ini adalah sumpah dari Satrio Piningit kepada Allah, ya Allah beri mereka waktu. Beri mereka kesempatan untuk berpikir. Agar mereka mau memperbaiki semua kesalahan dan dosa-dosa yang mereka perbuat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih mulia seperti yang Engkau kehendaki ya Allah. Jika sampai suatu saat nanti mereka tidak juga sadar, hamba sendiri yang akan memberi pelajaran. Sungguh akan hamba hancurkan semua musuh-musuh utamamu di seluruh negeri ini ya Allah, dengan berbagai gempa merata yang terwakili oleh setiap pulau di setiap provinsi di negeri ini. Kota-kota yang saya hancurkan dengan kehusukan doa dan anugerah mujizat yang Allah berikan padanya. Tanda-tanda murka Satrio Piningit antara lain, tsunami di Aceh, tsunami di Pangandaran Tasikmalaya, NTT, Bau-Bau Sulawesi, lumpur Lapindo, banjir bandang di Tangerang, gempa bumi Palu, Lombok, wabah COVID-19. Ku bikin gempa yang mengguncang Jakarta dan sekitarnya juga saat acara di TV, untuk memperingatkan artis-artis ibu kota agar mau berbuat baik, kembali ke jalan yang benar, di jalan yang diberi ridho Allah, dan banyak gempa-gempa yang lain. Beberapa ayat yang menceritakan tentang Satrio Piningit 140. Wolahe wong Jawa koyo gabah di intri, nang endi nyanyo nyanyi ora eru endi kang bener sejati, podo topo ora wani, podo wedi ngajarake piwulang poro adi salat-salat. Artinya, perilaku orang Jawa seperti gabah padi yang digiling, banyak orang yang bingung. Banyak orang sesat yang berlagak seperti orang baik-baik tetapi tidak mengajarkan orang lain untuk berbuat jujur, malah menyuruh orang-orang untuk berbuat fitnah, dan merusak dan tidak mengajarkan orang untuk berbuat kebaikan, dan berjalan di jalan yang diridhoi Allah. Banyak orang goblok yang lagaknya sok tahu, bisanya cuma berkoar-koar, atau ngoceh-ngoceh alias suka marah-marah, selalu suka membantah karena rasa tak percaya. Merasa lebih tahu, dan merasa lebih pintar. Tidak ada yang benar, banyak orang yang berbuat salah. Tidak ada yang nyata, banyak tukang fitnah. Banyak orang yang diam membisu, walau mereka tahu seolah-olah takut untuk mengungkapkan yang benar, demi gengsi buat jaga image. Kematian benar-benar akan menjemput mereka. Banjir bandang ono nang ngendi-endi, gunung jebluk Anjarwani coklat angimpeni-impeni, margo podo wedi kapiak kesejatinane. Wedi marang panito sayekti kang denah poro siro kepathi-pathi getih. Banjir bandang yang terjadi di mana-mana, gunung berapi meletus tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, banyak orang dan banyak pembesar-pembesar negara takut mati ingin hidup. Banyak orang dan banyak pembesar-pembesar negeri iri dengki, dan benci terhadap Satrio Piningit, tidak enak makan, tidak enak tidur, dan gak mau memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya karena takut rahasianya terbongkar demi gengsi buat jaga image dengan berjuta-juta dahlil dan berjuta-juta alasan agar semua masyarakat tidak mengetahui di mana dan siapa Satrio Piningit yang sesungguhnya. Pesan berikutnya, agar tidak melihat kepada orang yang di atas dan supaya kita melihat kepada orang yang di bawah. Satrio Piningit mewasiatkan supaya mencintai orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Menyambung hubungan sanak saudara, meskipun mereka berpaling. Dan supaya karena Allah, tidak takut celaan orang yang mencela. Katakan yang benar, meskipun pahit akibatnya. Perbanyak ucapan, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Karena ucapan itu merupakan simpanan dari simpanan-simpanan surga.
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. BMKG memperingatkan gempa megatrust tinggal tunggu waktu untuk mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Lantas, apa itu gempa megatrust? Dalam rilisnya, BMKG menyebut ada kekhawatiran dari ilmuwan Indonesia terhadap megatrust Selat Sunda magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Suberut magnitudo 8,9. Pasalnya, 2 megatrust tersebut sudah lama tidak melepaskan energi besarnya. Megatrust merupakan daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami. Para pakar memperkirakan megatrust bisa pecah secara berulang, namun dengan jeda hingga ratusan tahun. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai saat ini sama persis yang dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap seismic gap, megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Suberut. Zona megatrust adalah istilah untuk menyebut jalur subduksi lempeng bumi yang sangat panjang tapi relatif dangkal. Gempa megatrust digambarkan dengan menumpuknya lempeng bumi di mana lempeng di bawah mendorong lempeng di atasnya. Sebenarnya, zona megatrust sekedar istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Guna mengantisipasi potensi besar patahan megatrust, ada 2 langkah mitigasi yang bisa dilakukan, yakni struktural dan non-struktural. Secara